Kita join gratis. Kita tidak mengharuskan orang untuk join mengeluarkan uang juta-jutaan. Tidak. Mereka hanya belanja sesuai kebutuhannya untuk targetnya 39 PV. Saya nggak ngopi, saya macam-macam lah alasannya. Bisa dialihkan ke sabun, odol, dan lain-lain. Yang penting duplikasinya adalah 39 poin value ya. Nah, ini kita minggu pertama kita ajak 3 orang. Harus Bapak Ibu, diwajibkan 3 orang. Nah ya, artinya minggu pertama ada 4 orang. Oke, langsung belanja ya. Nah, 3 orang ajak lagi masing-masing 3 menjadi 9. Artinya minggu kedua ada 13 orang. 9 orang masing-masing ajak 3 menjadi 27. Artinya minggu ketiga ada 40 orang. Nah, minggu keempat yang artinya bulan pertama berjalan ada 121 orang yang ambil produk senilai 39 PV. Nggak banyak Bapak Ibu. 39 PV ini sekitar 200 ribu. Hanya 200 ribuan, 220-an ya kalau odol dan kopi. Nah, itu di bulan pertama sudah ada poin 4.719 dan kita sudah mencapai prestasi 16%. Nah, tabungan kita sudah ada 2.642.000. Nah, di bulan kedua Bapak Ibu, kalau ini duplikasi berjalan sempurna, ya, sekali lagi berjalan sempurna, tapi kenyataannya, ya, ini penambahan orangnya, tapi kenyataannya konsumsinya yang sepanjang pengalaman saya lebih dari 39 per orang. Banyak yang lebih dari 39. Nah, di bulan kedua itu sudah bisa berangkat umroh. Nah, kalau ada yang nanya, pasti nggak? Nanti akan ada sesi berikutnya dijelaskan oleh moderator kita dengan narasumber kita pagi ini ya, Bapak Ibu. Jadi ini poin sirkulasi ekonomi mingguan, Bapak Ibu. Saya rasa ini tidak sulit. 1 minggu 3. Setiap orang yang join hari itu, kita targetkan dalam 7 hari kamu cari 3 yang mau jalan bareng umroh, yang mau jalan bareng Yerusalem, yang mau jalan bareng apa impiannya. Oke, nah 1 set artinya syiar ketiga teman Bapak Ibu. Ini ya, nyambung ya, 1 set artinya syiar ketiga teman. Lengkap 1 set, potensi income kita bulanan kita, gajian kita itu 54 juta atau 55 juta lah ya kita anggap. Nah, lengkap 2 set itu 162 juta. Nah, lengkap 3 set berarti 9 ya yang kita ajak itu 253 juta Bapak Ibu. Lengkap 4 set kita ada posisi di gold diamond. Nah, mau mingguan, mau harian, monggo. Ini kita bicara sprint. Ya, kita bicara nggak perlu 5, nggak perlu semua, 3 dulu. Kita bangun mereka duplikasi, bergerak lagi, 3 lagi, 3 lagi. Hanya 4 kali 3 itu posisi kita sudah gold diamond. Dan itu kita bisa capai hanya dalam waktu 4 bulan. Terserah Bapak Ibu mau seperti apa. 8 bulan atau 2 bulan sekali baru kita rekrut 3 lagi, boleh. Dan konsumsinya tetap ini. Luar biasa ini Bapak Ibu. Oke, dan ini bisa dimasukkan ke semua orang. Pemberdayaan berbasis komunitas. Setiap kelompok komunitas punya peran strategis dengan cara sederhana untuk saling membantu dan tumbuh bersama. Ini saya yakin banget. Nah, membangun aset ekonomi itu dari mengalihkan belanja aja Bapak Ibu. Kalau kita berhasil membuka mindset kita tentang bahayanya radikal bebas, tentang bahayanya SLS, tentang bahayanya kopi, orang dengan sukarela akan mau mengalihkan belanja mereka. Siapa yang tidak mau sehat? Siapa yang mau mempertaruhkan badannya 10, 20 tahun ke depan? Nggak ada Bapak Ibu. Nah,
Kita bisa masuk ke majelis taklim, kita bisa masuk ke PKK, kelompok ibu-ibu apapun kan IWAPI dan lain-lain. Kita bisa masuk ke persatuan orang tua murid dan guru, kita bisa masuk koperasi, organisasi pelajar dan mahasiswa, kita bisa masuk ke semuanya Bapak Ibu. Nah, dengan misi yang sama, syaratnya dengan misi yang sama. Nah, satu, misinya apa? Perjalanan ibadah atau tur gratis untuk menengah ke atas kita bisa tawarkan tur Eropa, eh, tur 3 negara, apapun Bapak Ibu. Atau misinya bebas dan lunas hutang, cicilan suanghore yang bayar, apapun. Pokoknya misinya sama, impiannya sama. Ya, eh, nah ini transformasi nilai konsumsi. Nah, ini Bapak Ibu, perbandingan antara konsumen biasa yang puluhan tahun kopinya belanja di warung-warung, di minimarket, yang puluhan tahun odolnya belanja di warung-warung, di minimarket, di supermarket, dengan perbandingannya dengan orang yang mau mengalihkan belanja secara cerdas. Jadi kita arahkan mereka untuk memilih menjadi konsumen produktif, untuk membangun aset dan manfaat kesehatan, dan tentu saja berpotensi meraih impian yang tadi disebutkan di belakang. Nah, contohnya nih, kalau perbandingannya, status dananya. Nah, kalau konsumen biasa, tentu saja pengeluaran hangus, mau puluhan tahun dari balita hingga sampai ajal nanti. Dia konsumsi kopi, dia keluar odol. Pengeluarannya hangus, habis berapa puluh, bahkan ratusan juta yang dikeluarkan untuk lifestyle kita. Hangus Bapak Ibu, tidak berarti apa-apa. Tapi kalau mereka mau mengalihkan belanja, artinya mereka punya aset bernilai ekonomi. Yang kedua, resiko ekonominya. Kalau mereka tetap jadi konsumen, tidak akan pernah ada imbal hasil. Ya udah, zero. Nah, tapi kalau mereka mau pindah belanja, mereka akan punya bonus dan residual income. Poin ketiga, untuk manfaat kesehatan. Kalau mereka tetap jadi konsumen biasa, manfaat kesehatannya mereka nggak akan dapat. Ya udah, manfaatnya hanya sesuai dengan fungsinya. Kalau kopi ya udah dapat enaknya aja. Kalau odol ya udah dapat bersih di giginya aja. Cuma itu. Manfaat kesehatannya apa? Nggak ada Bapak Ibu. Tapi kalau mereka mau pindah belanja, mereka akan dapat produk-produk premium yang basisnya adalah dari Ganoderma. Nah, kemudian poin keempat, potensi tercapai tujuan ya. Kalau konsumen dia umroh harus nabung dulu, dia bayar hutang harus nabung dulu, dia mau tur ke Eropa nabung sendiri. Tapi kalau dia mau pindah belanja, konsumsinya semuanya itu terintegrasi dengan sistem. Inilah poin-poin yang harus kita sampaikan kepada prospek kita, Bapak Ibu. Tapi yang nggak langsung ke sini, ya sabar. Kenapa? Kalau Bapak Ibu langsung menginjak ke sini tanpa buka mindset mereka, oh aku pakai odol puluhan tahun ya baik-baik aja kok. Harus buka mindset dulu. Ya, kenapa alasannya mereka pindah belanja gitu ya? Karena untuk membangun pelanggan itu memang tidak instan. Nah, simpelnya Bapak Ibu, semua komunitas yang kita ajak ke sini hanya melakukan dua hal ini. Semakin simpel yang kita sampaikan, semakin mereka berpikir bahwa ini adalah hal yang mudah, yang bisa dilakukan oleh siapapun. Simpelnya ini, semua orang, setiap anggota ekosistem hanya melakukan dua hal ini Bapak Ibu. Hanya melakukan dua hal ini. Satu, yaitu kewajiban satu, belanja dan konsumsi satu paket produk, odol sama ngopinya pindah ke sini. Minimal itu aja. Udah, kalau masih belum mau pindah samponya, belum mau pindah sabunnya, belum mau pindah yang lain-lain, nggak apa-apa. Udah, odol sama kopinya aja pindah ke sini. Minimal 1 tahun berturut-turut. Minimal 1 tahun. Udah, terserah. Setelah itu berikut-berikutnya mereka nggak mau lagi, terserah.
Tapi dijamin kalau sudah punya duit nggak bakalan pindah ke produk lain. Nah, kewajiban kedua hanya syiar. Nih, kewajiban kedua hanya syiar dan ajak 3 orang dalam 1 minggu atau 5 orang dalam 1 bulan. Itu hanya 2 hal ini yang dilakukan semua orang. Jaminan keberangkatannya 7 hingga 12 bulan. Ya, Bapak Ibu, jaminan keberangkatannya itu kita kasih kepastian. Jamin nggak? Jamin, dijamin berangkat kalau masing-masing melakukan ini. 2 hal ini. Nggak usah hitungan ribet-ribet, nggak usah dijelasin macam-macam. Kita tekankan 2 hal ini aja. Belanja 1 paket, siar. Selesai. Nah, proses menuju impian belum pernah semudah ini Bapak Ibu. Belanja produk, alih belanja produk sehat terintegrasi dengan sistem. Menambahkan ikhwan atau teman baru itu mudah. Belanja produk via WhatsApp atau website mudah. Metode pembayaran belanja mudah. Memantau ikhwan atau teman melalui website itu mudah. Dan biaya ongkir itu satu area satu harga. Artinya murah Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya sekarang, belanja ini jadi aset bernilai. Sepanjang dari awal sampai akhir ini tadi saya menjelaskan bahwa belanja jadi aset bernilai. Ini adalah revolusi kecil dalam keputusan keluarga cerdas. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu, prospek kita mau hidup yang sebenar-benarnya hidup atau hanya bertahan hidup? Dunia sudah berubah Bapak Ibu. Dunia sudah berubah, semua serba cepat, semua serba digital. Pekerjaan sudah banyak yang diganti dengan AI. Semuanya serba instan. Cara cari uang juga banyak berubah. Cara belanja pun sudah banyak berubah. Sekarang pertanyaannya, Anda nunggu apa? Nunggu apa? Nunggu tergilas, nunggu terlambat semuanya. Nah, Selamat siang, Ibu Dewi. Ya, siang Bu Wit. Apa Makasih. kabar? Aduh, tambah cantik ya. Alhamdulillah. Yeay. Lama nggak bersua nih kita. Jadi, Siap, 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 siap. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di Zoom kali ini, saya perkenalkan Bu Dewi inilah sosok leader yang sudah menjalankan bisnis yang tadi dijelaskan oleh Bu Susi. Bukan begitu ya, Mbak Dewi ya, Bu Dewi Ya, ya. betul, betul Eh, Bu Wit. eh. Jadi, saya mungkin ngajukan beberapa pertanyaan aja ya, langsung ya, Bu Boleh, Susi ya, Mbak Dewi ya, iya, biar monggo, boleh, monggo. nanti dari sekian pertanyaan yang ini saya menanyakan secara umumnya. Untuk secara khususnya nanti kita akan ada sesi tanya jawab lagi ya. boleh. Untuk yang pertama, Bu Dewi, kita tahu Ibu memiliki pengalaman dan kesuksesan di beberapa bisnis sebelumnya. Namun, setelah Ibu fokus di Swanghor, kami mendengar Ibu memilih mengerucutkan fokus hanya pada 2 kategori ya, umroh atau Holy Land, tur Eropa dan program bebas hutang ya. Apa bisa Bu Dewi ceritakan pertimbangan strategis di balik keputusan tersebut, Bu? Kenapa Ibu memilih 2 fokus besar ini? Silakan. Oh, Ya, nonton betul. sebelumnya terima kasih banyak ya buat Bu Wit yang sudah mengkoordinir acara Zoom hari ini. Dan terima kasih juga buat Ibu SPM Susi yang luar biasa membentuk saya pada bulan keempat. Akhirnya saya bisa menemukan apa yang harus saya lakukan di Swanghor ini. Teman-teman sama halnya ya seperti kita semua ya. Jujur sih sebenarnya saya bukan pemain MLM, cuman baru 2 kali bisnis MLM saya jalaninnya benar-benar dengan apa ya, Dengan hati. dengan hati ya, karena memang saya selalu memposisikan gimana tim saya adalah saya sendiri gitu ya. Jadi saya pengennya kita di sini apa ya, ujung-ujungnya apapun yang kita lakukan semua pasti dengan uang ya. Jadi semua itu akan bisa diatasi dengan uang gitu ya. Nah, saya juga sebenarnya udah lama gitu ya. Saya juga sama Bu Susi sudah ada di WA Mbak Dewi gitu ya. Ngenalin Suanghor, tapi pada saat itu saya belum klik gitu ya karena saya masih fokus dengan bisnis yang lain. Terus saya pada satu hari di saat saya sedang mencari-cari ya, kebetulan saya juga ketemu dengan upline saya, leader saya, Ibu Yeyen ya, alhamdulillah dipertemukan sama Allah untuk saya bertemu dengan Ibu Yeyen karena
saya juga merasa dekat ya dengan beliau sehingga beliau memperjelas lagi ya atas info-info yang sudah Ibu Susi pernah kasih ke saya dan saya sedikit memang pada saat itu belum membuka mindset saya untuk Swanghor. Jadi saya baru kenal dengan produknya. Jadi Bu Yeyen kasih saya kopi yang sebenarnya saya nggak pernah ngopi. Pada saat itu saya juga eh, asam lambung saya nggak bisa kena kopi, tapi Bu Yeyen paksa saya suruh ngopi untuk saya bisa sembuh dari asam lambung gitu ya. Singkatnya waktu saya langsung join dengan Bu Yeyen ya, saya ikut di Swanghor ini dan saya pun mencoba untuk membuka hati saya tentang bisnisnya Swanghor. Saya kotak-katik sendiri ya, saya hanya tanya seperlunya sama Bu Yeyen dan Bu Susi, sampai masalah input pun saya cuman ikut dari tutorial yang dikasih gitu ya. Tapi alhamdulillah saya ngerasa bisnis ini gampang banget gitu ya. Tambah lagi yang katanya di bulan pertama belum dapat duit. Dewi, di bulan pertama kalau Swanghor nggak dapat duit. Pokoknya nanti kalau udah 3-4 bulan baru dapat duit. Tapi saya bisa membuktikan di bulan pertama saya bisa dapat duit. Nah, di situ saya baru bilang kalau Swanghor itu bisa dikatakan tidak ada duit bagi orang yang tidak tahu polanya. Tapi kalau kita tahu polanya, uangnya Swanghor itu banyak banget dan gampang banget. Udah ketahuan, udah ketaker setiap tanggal 10 gajian kita. Udah nggak mundur ya. Malah kalau ada tanggal merah Swanghor malah maju. Di tempat lain kita malah mundur, di sini malah maju. Itu luar biasa ya buat Swanghor ya. Terima kasih banyak Bu Yeyen, Bu Susi yang sudah memperkenalkan saya dan membawa saya masuk ke Swanghor. Untuk pertanyaan tadi dari Bu Wit, saya memutuskan untuk fokus di program yang sudah saya buat. Sebenarnya program ini bukan program saya. Sebenarnya program ini adalah program dari Bu Susi. Kalau teman-teman ikut di grup Advent, ya Bu Susi itu pernah nge-share cara mudah untuk umroh dengan cicilan dengan tabungan 2.000 satu hari. Ya, nah di situ saya benar-benar ngebaca, di situ benar-benar saya memutar otak saya, yang akhirnya saya berpikiran, oh ya benar juga ya. Artinya kalau kita sebagai Muslim, siapa sih orang yang ditawarin untuk diajak umroh itu nggak mau gitu ya? Ya, jadi langsung saya edukasi dengan diri saya sendiri dengan programnya Bu Susi, langsung saya olah, langsung saya godok dan saya nggak pakai lama-lama. Saya langsung praktek di lapangan, saya bertemu dengan teman, saya mulai share di status WA, saya japri teman-teman saya, ternyata saya cuman saya cuma eh, ngasih satu pertanyaan, Say, mau nggak kalau gue ajak umroh tahun depan? Gratis gitu ya. Saya waktu itu masih pakai polanya tahun depan gratis ya, karena saya berpikiran di Swanghor ini Bu Vita bilang orang yang males aja, orang yang lambat aja, intinya kalau ikut program yang satu-satu itu udah pasti dapat 46 juta gitu ya. Artinya siapapun siapapun yang memang mengikuti pola minimal satu-satu itu udah pasti bisa berangkat umroh ya, tanpa mengeluarkan uang dari kantong sendiri, tanpa harus nabung sendiri gitu ya. Nah, ternyata respon dari lapangan, respon dari orang yang saya japri, ternyata itu luar biasa. 10 orang yang saya beras dengan WA saya, itu yang dia respon langsung sigap nanya, maksudnya gratisnya gimana ya? Itu hampir 99%. Yang 1%-nya dia masih cuman baca, dia cuman masih terus ngikutin WA saya, status saya. Artinya dia masih mau apa ya, menilai gitu ya, kesungguhan saya untuk sampai benar-benar bisa ngajaknya itu sejauh apa gitu ya. Nah, berjalannya waktu, terus responnya bagus ya, karena saya pikir satu ya, kalau untuk umroh udah pasti memang Muslim nggak ada yang nolak. Terus kalau dibilang dari zaman saya waktu masih kecil sampai sekarang saya udah tua ya, udah separuh abad kayak begini, itu yang namanya umroh bukannya habis. Bukannya program yang habis dan orang itu melupakan, tapi makin ke sini makin banyak dan semua orang merasa dia jadi satu kewajiban untuk umroh itu bagi yang memang dia mampu. Nah, dengan programnya Suanghor ini, berarti kan itu adalah jembatan untuk kita mempermudah ya, untuk kita mempermudah orang-orang sekeliling kita ya untuk dia bisa umroh gitu loh ya. Jadi gampang banget untuk kita bisa mengikuti program yang umroh Suanghor kasih gitu loh Bu Wit. Jadi nggak mungkin ada berhenti. Saya yakin untuk program umroh ini tidak mungkin ada yang berhenti untuk tidak mau berangkat umroh gitu Bu Wit. Jadi apalagi sekarang umroh. Terus kemarin saya ketemu lagi sama tim saya yang nonis ya. Bu Dewi, emang programnya cuma ada di umroh aja ya? Sementara
Sementara kita kan bukannya Muslim. Saya pikir lagi, saya tanya sama teman saya, kalau non-Muslim kemana ya? Ternyata dikasih info, kita biasanya ke Yerusalem, kita biasanya Holy Land, begini, begini, begini. Oh, saya bilang, langsung saya tanya sama teman saya yang di travel, ada nggak paket untuk berangkat Holy Land? Oh, ada Bu, berapa jumlah harganya? Ya, sekian, 45 juta. Oh, oke, masuk juga. Jadi saya sekarang punya program yang nonis, ya udah oke. Yang agama Kristiani, ya udah, kita fokusnya dengan Holy Land, untuk yang umroh kita fokusnya ke umroh. Nah, ketemu lagi di lapangan sama teman saya, Dewi, sebenarnya umroh gue pengen, ya nggak ada lah muslim yang nggak kepengen umroh, tapi pada intinya gue kepengen berangkat umroh itu kalau seandainya gue sudah tidak punya beban. Oh ya, maksudnya bebannya tuh apa? Gue mau nyelesain, gue punya beban, gue punya hutang, gue dikejar sama pinjol, mulai otak saya mikir lagi, oh berapa emang utangnya gitu ya. Ya kalau dibilang mah yang ya lumayan lah gitu ya, saya langsung tebak 50 nyampe. Ya kurang lebih sampai segitu. Oh ya udah, nggak apa-apa, bisa kok. Bulan pertama ya, bulan apa set pertama nanti uang yang tadinya buat umroh nggak apa-apa, buat bayar utang dulu. Bulan depannya baru kita berangkat umroh. Baru dia mikir, emang kita dapatnya berapa kali, Wi? Ya dapatnya berkali-kali selama selama pola yang kita ikutin itu benar-benar dijalanin gitu. Jadi akhirnya saya punya kepikiran, oh ya udah, ayo solusi bebas hutang gitu loh. Jadi saya sekarang punya 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 programnya itu, ya udah saya tinggal gimana kita cara untuk ngegali apa ya dreamnya orang itu. Di saat kita ketemu, kita harus tahu dulu goalnya, impiannya apa. Jadi saya setuju dengan tadi Mbak Susi bilang, eh, kalau saya datang ketemu sama orang ya, saya nggak langsung bicara tentang produk, saya nggak langsung bicara tentang Swanghor, tapi saya bicara tentang saya dan kamu. Apa yang kamu butuhin, apa yang bisa saya bantu, itu. Jadi kita benar-benar jalannya masuknya ke yang tadi Mbak Susi bilang, kita udah masuknya di Swanghor ini udah benar-benar jalannya jalan akhirat banget gitu ya. Siapa sih ketemu orang yang kita dikasih solusi, terus orangnya nggak mau, apalagi solusinya gampang banget, cuman ganti ngopi sama ganti ngodol itu doang, teman-teman, gampang banget gitu. Jadi gitu, Bu Wit ya, dari tadi pertanyaan Bu Wit ya. Jadi menurut saya apapun itu bisa, mau bayar cicilan rumah, mau bayar cicilan mobil, mau bayar cicilan motor, Swanghor bisa, gitu Bu Oke, Wit. baik Mbak Dewi. Kalau boleh di-sharing ke teman-teman, apa selama ini Mbak Dewi menjalankan itu ada kolaborasi dengan travel agent untuk umroh itu Mbak Dewi. Jadi biar teman-teman itu tahu nih arahnya kita itu langkah awal apa yang harus kita lakukan. Em, awalnya saya langsung bicaranya ke prospek ya. Tapi dari prospek itu akhirnya prospek punya cerita yang akhirnya tembuslah ke travel umroh, travel perjalanan ya. Kebetulan saya juga di sini, mungkin ada nggak ini Bu Titian ya. Bu Titian itu di sini sebagai travel umroh, dan itu adalah kenalan saya, sahabat saya lama yang memang sudah menjalankan travel umroh. Dan akhirnya kita sharing ya, akhirnya kita sharing berdua tentang program ini. Dan akhirnya, nah ada Bu Titian di sini Ah, ya, Bu ada Bu Titian. Titianya langsung Ah, ya. Halo ya. Bu Titian. Ya, nah ternyata beliau itu juga langsung responnya bagus banget gitu ya. Ternyata beliau bilang, oh ya, ada ya, Bu Dewi, dengan cara kita beralih ngopi sama beralih odol, kita bisa berangkat umroh. Karena kebetulan beliau itu juga banyak program-program yang membuat banyak orang bisa berangkat umroh dengan cicilan suka-suka, ya kan? Cicilan suka-suka tuh orang ada yang nabung sebulan 200 ribu, 500 ribu gitu ya. Nah, beliau berpikiran, berarti Bu Dewi kalau seandainya dengan ikut program ini berarti yang tadinya harus apa nabung 500 itu berarti tabungannya bisa ditabungin sama Swanghor dong. Bisa. Oh ya udah, ayo Bu Dewi, kapan kita ketemu? Saya semangat banget nih kayak begini-gini gitu ya. Karena saya merasa kalau misalnya pemilik travel umroh gitu ya sudah klik dengan program ini, ya taruhlah terus langsung Bu Titian bilang sama saya, Bu Dewi, ini Bu Dewi, kita ketemu yuk gitu. Dan akhirnya kan setiap travel umroh itu kan punya program. Siapa yang bisa membawa jamaah untuk datang berangkat dari travelnya dia, eh, kita kan ada fee juga gitu ya. Akhirnya Bu Titian tawarin, ya udah, wah, Mbak Dewi, kalau nanti Mbak Dewi bawa jamaah ke saya, nanti akan ada fee juga buat Mbak Dewi. Ya, saya pikir, wah, cuan lagi nih ya, gitu ya. Jadi saya pikir Double cuan ya, Mbak Dewi. mudah banget gitu ya. Nah, terus akhirnya dari situ saya baru kepikiran, oh berarti saya harus ketemunya sama pemilik-pemilik travel dulu nih, gitu kan. Saya bicara sama Bu Titian. Akhirnya saya bicara sama Bu Titian, saya bilang, Bu Titian, oke Bu, karena ini kan programnya kita program mandiri yang kita harus ada
kita harus ada pengontrolan, pembinaan. Nah, artinya Bu Titian juga tanya, Bu Dewi, saya harus join juga atau gimana? Saya bilang ya harus, karena orang yang ada nanti mau masuk ke travel Bu Titian, ya Bu Titian harus bantu apa namanya untuk untuk bantu pembinaan. Saya bilang gitu. Jadi sama-sama kita untuk ngejaga tim kita gitu loh. Wah, ternyata Bu Titiannya luar biasa responnya langsung hari itu juga action, hari itu semua jamaahnya dikumpulin ya, dan hari itu juga saya diserbu dengan data-datanya Bu Titian. Bu Dewi ini closing, ini closing, ini closing. Wah, saya pikir wah udah kebuka tuh saya di situ ya, langsung akhirnya sekarang timnya Bu Titian insya Allah udah mulai besar ya untuk program umroh ini. Dan akhirnya kemarin juga ketemu juga sama Bu Susi juga dan kebuka lagi mindsetnya tentang apa? Tentang ngebantuin teman-temannya yang mau punya hutang. Beliau sampai bikin status, yang mau lunas hutang japri saya. Katanya Bu Titian. Oh, Gitu. ya. Jadi luar Luar biasa. biasa. Pokoknya perkenalan kita sama travel itu harus, pembinaan itu harus gitu. Iya. Oke, baik Mbak Dewi. Mungkin pertanyaan selanjutnya kan biasanya program umroh gratis itu seringkali terdengar terlalu indah ya, terlalu muluk-muluk untuk dipercaya gitu. Bagaimana caranya Mbak Dewi untuk membuka mindset prospekannya Mbak Dewi agar mereka memahami bahwa ini bukan janji, tapi ini program yang terukur dan sistematis Mbak Dewi? Ah, ya, ini yang luar biasanya, yang baru dalam minggu ini saya juga dapat terobosan baru ya. Kalau awal kan saya bicara dengan tim itu kita pakai pola yang 5 ya. 551. Tapi bedanya kalau untuk umroh ini kita pakai satunya itu satu paket, bukan satu produk ya. Satu paket itu kopi sama odol. Nah, kopi sama odol itu 39 PV yang tadi Bu Susi. Nah, ternyata kemarin dapat gebrakan baru lagi dari Bu Susi. Mbak Dewi, tahu nggak? Ternyata setelah aku hitung-hitung ya, setelah kita hitung angkanya, ternyata kita 2 bulan aja bisa loh berangkat umroh. Oh ya? Saya bilang, gimana caranya Mbak? Gitu kan. Karena saya udah fokus sama yang umroh, jadi saya nggak sempat ngotak-ngatik. Di awal saya ketika baru mulai dengan umroh ya, Mbak Susi sampai saya recokin lagi ada di Jawa atau di mana itu saya recokin. Mbak, hitungannya gimana? Pasti apa enggak? Masalahnya aku ini bicara sama orang banyak, jangan sampai nanti nggak pasti, akhirnya nggak jadi berangkat. Tapi Bu Susi bilang, Mbak Dewi, kalau Mbak Dewi ikutin polanya, dengan 551 paket itu sih 3 bulan aja udah pasti bisa. Tapi saya belum lihat angkanya Bu Susi karena lagi sibuk ya. Kalau nggak salah waktu itu dibantuin Bu Wit juga ya cara itu Iya. waktu saya maksa-maksa buat Kita lagi di ngitungnya itu Kebumen ya. ya, di Ya, Jogja ya posisi ya. lagi di Kebumen. Nah, akhirnya saya bilang sama Bu Susi kemarin kita akhirnya Bu Susi ajak ketemu saya terus kita langsung bicara. Pas saya ngelihat angka bisa 3 minggu bisa 2 bulan kita bisa capai umroh dengan angka 55 juta 55 juta. Saya langsung kepala saya asapnya langsung keluar lagi gitu ya. Waduh, wah ini kemarin dengan pola 551 kita bisa bicara 7 bulan, sekarang bicaranya 2 bulan gitu loh. Dan saya langsung pikiran dan kemarin saya langsung diajak sama apa namanya teman saya untuk ketemu ya dengan seorang leader besar juga ya, seorang leader besar. Dia saya ceritain tentang pola ini. Teman-teman kalau banyak suka ada yang prospek leader, dia hanya dengerin dan dia hanya pikirnya iyalah semua MLM bagus lah, marketing plan-nya bla 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 bla. Dia berpikiran kita akan kesulitan di kedalaman 5 6 7 8 udah mulai kesulitan karena sudah ribuan orang. Nah, tapi dengan programnya Mbak Susi yang kemarin hanya 2 bulan, saya cuma bilang, nggak usah pikirin yang sampai 65 kedalaman, pikirin aja di sini cuma 2 bulan, pembuktian 2 bulan. 2 bulan dengan, berarti kan kalau 2 bulan itu kan kalau kita belanja 1 bulan itu satu paket, berarti kan kita belanjanya cuma 2 paket. Betul. 2 paket, dengan 2 paket, dengan 440, Nggak kita nyampe bisa lima berangkat ratus umroh di bulan kedua. Ya kan, nggak sampai Wow. 500 ribu. Nggak sampai 500 ribu, kita bisa berangkat umroh. Nggak sampai 500 ribu, kita bisa berangkat Holy Land. Nggak bisa sampai 500 ribu, utang kita 50 juta bisa selesai. Jadi saya kemarin ketemu sama teman-teman ya, sampai kemarin Ibu Titian punya tim. Kemarin yang udah kita godok sampai kayak gitu loh ya. Mungkin di sini juga ada yang namanya Bu Pur. Bu Pur pulang dengan PR-nya ya, dengan Bu Dewi harus seminggu 3 orang ya. Iya, Bu seminggu 3 orang atau sehari 3 orang. Saya bilang Wow. gitu kan. Ternyata pulang dari presentasi kemarin malam, beliau sampai malam sampai subuh tadi masih kasih data ke saya, Bu Dewi ini saya udah dapat. Berarti gampang banget gitu loh 3 orang karena beliau mindsetnya juga sama seperti saya. Kita mindsetnya bukan cari orang untuk kita ajak bisnis, bukan. Yang kita ajak itu, kita mau ngasih solusi dia untuk mau bayarin utang dia. Dan yang kita ajukan ke dia untuk, yuk cari teman kamu 3 orang yang punya utang mau dibayarin sama Suhangkor selama 2 bulan. Yuk ajak teman kamu yang dalam waktu 2 bulan mau diajak umroh gratis.
Udah itu aja. Kalau dia bilang, Bu Dewi susah, saya nggak bisa cari orang. Saya nggak suruh cari orang. Bu Dewi susah, saya nggak bisa jualan kopi. Saya nggak suruh jualan kopi. Yang saya suruh alihkan kita kemarin udah minum kopi pakai apa? Yang saya suruh kemarin kita di kamar mandinya pakai odolnya apa? Pakai odol ini. Udah cuma itu aja. Akhirnya sekarang mulai kebentuk tim-tim saya semuanya yaitu syiarnya tentang ngajak umroh, tentang ngajak Holy Land, tentang ngajak gimana caranya kita bisa lunas hutang dalam waktu 2 bulan. Punya hutangnya berapa? 200 juta. Berarti bisa diselesaikan dalam waktu 4 bulan, 5 bulan ke belakang. Kan itu aja. Atau mau langsung 200 juta dalam waktu 2 bulan, ambilnya 4 paket. Ambilnya 4 paket, ngajaknya 1 minggu 12 orang. Selesai pembinaannya. Bu Dewi, saya nggak mungkin bisa bina orang sebanyak itu sampai di bawah. Saya nggak suruh bina sampai di bawah. Yang saya suruh bina, yang di bawah kita persis aja. Yang 3 orang aja. Sponsor Estafet ke langsung ya. bawahnya. Estafet ke bawahnya. Kalau kita yang langsung ngegodok sampai di kedalaman 7, kedalaman, ya susah. Modar orang kayak begitu saya aja nggak mampu, nggak sanggup. Tapi kalau kita duplikasinya, kita ngebinanya cuma di 3 orang yang di bawah kita, ya itu pasti jalan gitu loh. Jadi menurut saya ini gampang banget ya. Jadi teman-teman yang maksudnya belum paham, pahamin banget. Tapi kalau udah paham pasti udah ngacir banget, udah nggak akan ada remnya lagi. Gitu, Bu Wit. Ya, makasih ya Mbak Dewi ya. Ini Ya. sih saya ada beberapa pertanyaan tapi udah kejawab semua, Mbak. No, masih ada dong. Enggak, maksudnya udah Oke, gini. iya siap. Oke, lanjut lanjut. Terus ini yang terakhir deh Mbak Dewi. Ya. Ba- Bagaimana berarti respon orang-orang yang apa prospekan Mbak Dewi terhadap program yang Mbak Dewi berikan ini apa banyak yang antusias atau justru banyak yang menolak ya? Banyak yang justru sekarang banyak yang nyari saya. Oh gitu. Banyak yang Wow. ya maaf ya bukan saya ngerasa bangga tapi saya ngerasa ini luar biasa dan semua teman-teman pasti akan mengalami hal seperti saya. Jadi kayak tim saya Bu Dewi minta didampingin nggak bisa harus bikin janji dulu karena waktu saya benar-benar udah terprogram. Bu Dewi bantuin saya prospek nggak bisa. Ibu harus prospek sendiri dulu baru saya yang ngolah ngegodok. Nggak bisa saya nggak kenal nggak apa tuh saya